keharibaan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir. Yang terhormat Ibu Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Hajah Eni Akut Holil. Yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Hajah Farihah Nizar Ali. Yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Hajah Hilda Enishi Paramdani. Yang kami hormati para Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati narasumber webinar Ibu Rosita Tandos, PhD. Terima kasih Ibu telah bersedia memenuhi undangan kami di tengah-tengah kesibukan Ibu yang padat. Yang kami hormati seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati ibu-ibu dari perguruan tinggi keagamaan negeri dan perguruan tinggi keagamaan swasta, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Saya Mama Siti Rohmah akan memandu acara pada hari ini. Baiklah, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara akan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan doa, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan Mars Dharma Wanita. Acara berikutnya laporan panitia, dilanjutkan dengan sambutan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Speech oleh Ibu Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia, dan selanjutnya acara inti webinar dengan tema Perempuan dan Literasi Digital. Hadirin yang kami hormati, untuk keberkahan dan kelancaran acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama memulai acara dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan dengan seksama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Lailiana Sofiati Ruhman dan sari tilawah oleh Ibu Nazla Anastasia Aziz. Kepada Ibu Lailiana Sofiati Ruhman dan Ibu Nazla Anastasia Aziz, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza syuzu yang fa'il
Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan memohon berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipandu oleh Ibu Hajah Sri Hayati Syafi'i. Kepada Ibu Hajah Sri Hayati Syafi'i dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu penasihat dan peserta webinar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, kegiatan kita berjalan lancar, sukses dan berkah. Mari kita awali dengan beristighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tumzina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman,
ya Rahim. Zat yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah, atas segala karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Sehingga pada hari ini, kami keluarga besar Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Dirjen Pendidikan Islam Republik Indonesia dapat melaksanakan kegiatan webinar. Semoga kegiatan ini Engkau ridhoi ya Allah, sehingga dapat berjalan lancar, sukses, dan berkah, serta kami dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. Ya Allah, ya Ghafur, Zat yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami, serta dosa para pejuang dan pendahulu kami. Limpahkanlah karunia dan kasih sayang-Mu ya Allah, agar kami tetap dalam bingkai perlindungan-Mu. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan tantangan, agar kami tetap bisa istiqomah dalam berkarya dan berkiprah menuju masa depan Indonesia yang lebih mulia. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang memiliki masa depan yang cerah, anak-anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Dharma Wanita. Hadirin dipersilakan duduk dengan sikap sempurna. Aku berdiri dari bangsaanku. Marilah kita bersatu, bersatu.
Dharma Wanita Persatuan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan panitia yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan, unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, yang membawahi Pendidikan Tinggi Islam. Kepada Ibu Hajah Kiptiah Suyitno, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Penasehat Dharma Wanita Pusat Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Hajah Eni Yakut Khalil. Yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Hajah Pariha Nisar Ali. Yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita unsur pelaksana Ditjen Kementerian Agama, Ibu Hajah Hamdani. Yang saya hormati Ibu-Ibu Wakil Ketua dan Pengurus Dharma Wanita unsur pelaksana Ditjen Pendis Kementerian Agama. Yang saya hormati Ibu narasumber kita, Ibu Hajah Rosita Tandos, PhD. Yang saya hormati Ibu-Ibu Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Swasta se-Indonesia. Yang saya hormati Ibu-Ibu peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikannya nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa bertatap maya dalam rangka mengikuti kegiatan webinar pada hari ini. Sholawat beriring salam tetap tersanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Webinar hari ini mengambil tema perempuan dan literasi digital. Pandemi COVID telah mempercepat laju transformasi digital di segala lini kehidupan, tidak terkecuali bidang pendidikan. Sebagai contoh, semua jenjang pendidikan telah menggunakan media digital berbasis internet dalam mendukung proses pembelajaran. Sebagai seorang perempuan, dalam hal ini kita ibu dituntut untuk responsif terhadap dunia digital, setidaknya dalam memberikan pendampingan terhadap anak-anak kita dalam menggunakan gadget dan sejenisnya. Melalui webinar ini diharapkan kita akan memiliki kemampuan individu dalam mengakses, memahami informasi melalui teknologi digital dengan pemanfaatannya secara bijak. Adapun peserta webinar pada hari ini terdiri dari ibu-ibu Dharma Wanita Pendis dan ibu-ibu perguruan tinggi keagamaan negeri dan swasta beserta ibu-ibu lainnya.
Pada kesempatan ini kami sebagai pelaksana menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Hajah Eni Yakut Khalil, yang telah berkenan membersamai kita dalam webinar ini sebagai keynote speaker. Ucapan terima kasih juga kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Pusat yang telah berkenan hadir dalam webinar ini. Juga kami ucapkan kepada Ibu Ketua Dharma Wanita unsur pelaksana Kementerian Agama, Hajah Hilda Eni Diva Ali Ramdhani. Kami terima kasih kepada seluruh ibu-ibu panitia pelaksana dalam acara ini. Dan ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Hajah Rosita Tandos yang telah meluangkan waktunya untuk membagi ilmu informasi terkait dengan dunia digital, dalam hal ini literasi. Kemudian juga ucapan terima kasih kepada ibu-ibu semua peserta webinar yang sangat berbahagia. Dan tidak kalah pentingnya ucapan terima kasih kami ucapkan kepada tim Humas yang sudah bekerja sama secara teknis demi terlaksananya kegiatan ini. Untuk itu, hanya demikian yang akan saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajah Kiptia Suyitno yang telah menyampaikan sambutannya atas nama panitia. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Dharma Wanita Persatuan, unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada Ibu Hajah Hilda Aini Syifa Ramdhani, kami persilakan. Terima kasih Ibu Mama Siti Rohmah. Dengar suara saya? Kedengeran. Jelas, Jelas, ya. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Ibu Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Hajah Eni Yakut Khalil. Insya Allah 10 menit atau 15 menit lagi beliau bergabung karena baru landing di Bandara Bali ya. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Hajah Farihah Nijar Ali. Yang saya hormati dan saya banggakan narasumber kita Ibu Rosita Tandos, MAG, MA, M.Compid, PhD, luar biasa. Yang saya hormati para Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Ibu Hajah Kiptia Suyitno, Ibu Hajah Suryati Rohmat Mulyana, Ibu Hajah Asriati Zen, Ibu Hajah Hastin Waryono, Ibu Hajah Esi Rahmawati Isom, serta seluruh pengurus Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Selanjutnya yang saya hormati dan saya banggakan, ibu-ibu dari perguruan tinggi keagamaan, baik negeri maupun swasta. Terima kasih atas waktunya. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat sehat yang kita masih miliki hari ini. Semoga nikmat sehat ini menjadi nikmat sehat yang memberikan maslahat dan menebar manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang kelak yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya.
Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Penasehat serta hadirin wal hadirat yang berbahagia, dalam menjajaki ruang waktu, ada sebuah kaidah yang menjadi pegangan kita bersama dalam kehidupan ini, kehidupan di masa yang akan datang, yaitu sesuatu hal yang pasti adalah ketidakpastian, dan sesuatu hal yang tetap adalah perubahan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita menapaki pada sebuah ruang waktu yang selalu berubah dan kita mampu menjadi raja atau mampu mengadaptasi pada dimensi ruang waktu tersebut. Kemudian ketika kita membaca kondisi kekinian, di mana kita mengetahui banyak sekali perlipat gandaan ilmu pengetahuan yang serba cepat, kemudian juga revolusi teknologi yang menukik tajam kemampuan dan kapasitasnya, maka itu semua memerlukan kita untuk memiliki kemampuan dalam mengadaptasinya. Beberapa fakta kondisi hari ini adalah begitu derasnya informasi yang melintas pada ruang kehidupan maya di tengah-tengah kita, yang mana di dalamnya terdapat ruang-ruang privat yang kita miliki juga masuk di ruang tersebut, yaitu pada gadget-gadget yang sudah kita gunakan bertahun-tahun. Dan pada tempat ini kita menemukan sebuah keadaan yang di mana keadaan tersebut pernah diidentifikasi oleh komunitas internasional bahwa hari ini kita tengah mengalami kondisi yang disebut dengan VUCA, ya. VUCA. P-nya adalah volatility, yaitu dunia yang serba bergejolak. Yang kedua adalah uncertainty, yaitu ketidakpastian. Yang C-nya complexity, tentu kompleksitas masalah yang banyak. Dan yang terakhir adalah ambiguity atau ambigu, serba tidak tetap. Saat ini kita banyak sekali dihadirkan oleh informasi-informasi yang bertolak belakang, saling menyerang, bahkan tidak sesuai fakta, atau ada fakta yang juga mungkin membingungkan dan lain sebagainya. Ini membuktikan betapa informasi itu bukan lagi menjadi ombak, tetapi sudah menjelma menjadi tsunami yang arusnya begitu deras dan tidak mampu lagi kita bendung. Kita bisa ngambil beberapa contoh. Salah satu contohnya ini contoh baik, ya. Ketika COVID menerjang dunia ini, para ahli kesehatan mempelajari bagaimana menangani virus yang salah satunya dengan pencegahan penularan melalui peningkatan imun, ya. Dan imun salah satu perspektifnya adalah dengan mengkonsumsi vitamin D, baik melalui pancaran matahari maupun melalui vitamin yang dimasukkan dengan oral. Nah, mungkin ibu-ibu juga di sini semua pernah membaca atau pernah membaca literatur yang diterbitkan oleh para ahli yang menyebutkan bahwa pukul 8 adalah waktu yang paling baik berjemur. Kemudian pernah juga saya baca pukul 10 adalah waktu yang baik untuk berjemur. Bahkan saya pernah punya teman mengirim postingan beliau lagi berjemur di pukul 12.30 siang, karena dia membaca bahwa berjemur yang terbaik adalah 12.30 siang. Ini semua dikeluarkan oleh para ahli. Kemudian kita pilih yang mana? Nah, disinilah bagaimana kita dituntut harus memiliki kemampuan literasi, bahwa membaca sesuatu hal itu tidak hanya pada kesimpulan saja, akan tetapi harus juga pada prosesnya. Sering kita dengar dari teman-teman, baca sampai tuntas, nah, seperti itu. Contoh tadi misalkan, oke, kita mengambil yang pukul 8, waktu terbaik untuk berjemur. Kita membaca kondisi ini di tempat penelitiannya di mana, Indonesia bagian mana, yang menyebutkan jam 8 itu adalah waktu terbaik untuk berjemur. Kemudian kita melihat lagi
Di Indonesia Timur dengan di Indonesia Barat tentu berbeda. Waktu matahari terbitnya di jam berapa. Termasuk juga waktu sholat duha dan sholat-sholat lainnya juga akan berbeda. Apalagi di Alaska sana, di kutub ya, yang mataharinya itu timbul pas di jam 13 atau 14-an, lebih siang lagi. Nah, ini contoh informasi yang baik saja, kita harus memiliki kemampuan membuktikannya dengan hal yang benar. Apalagi informasi yang menyentuh pada persoalan-persoalan yang banyak sekali perkeliruan tentang beritanya atau isi beritanya, termasuk hoax di dalamnya. Beberapa tahun ini kita sering mendengarkan hoax ya, hoax atau hoax. Itu sebetulnya diambil dari frasanya para pesulap ya. Hokus pokus, itu hoax itu jadi hokus pokus, yang arti menurut para pesulap itu adalah simsalabim, yaitu menyulap sesuatu hal seolah-olah benar adanya, padahal itu adalah sebuah kebohongan atau rekayasa. Nah, di sini pun seperti itu informasi yang kita dapatkan. Hoax itu karena sering diunggah, sering diposting, maka seolah-olah menjadi benar. Padahal itu adalah kebohongan dan rekayasa. Disinilah kita harus memiliki peran dalam menyaring informasi, apakah benar atau salah. Sekiranya kita mendapatkan informasi salah, sudah cukup saja informasi itu berhenti di kita. Tidak usah lagi diberitahukan kepada orang lain melalui bentuk apapun, mau melalui WA atau postingan dan lain sebagainya. Apalagi prosedurnya tidak baik. Dan kalau misalnya baik, apakah juga memberikan manfaat kepada orang lain? Kalau tidak memberikan manfaat juga tidak perlu di-share. Nah, namun apabila baik dan memberikan manfaat banyak atau manfaat luas, maka tentu kita harus men-share-nya atau berbagi dengan yang lainnya agar memberikan manfaat besar dalam kehidupan kita semua. Proses filterisasi informasi harus kita jaga agar informasi yang kita terima dan kita sebar adalah valid. Sumber-sumbernya juga sah, tentu dengan pola pikir yang ajeg ya. Dan pada hari ini kita akan membahas perempuan dan literasi digital. Kenapa perempuan? Karena perempuan adalah, tadi sudah disebutkan oleh Ibu Ketua Panitia, saya tambahkan, perempuan adalah Madrasatul Ula. Ibu adalah sekolah pertama. Perempuan juga adalah pilar utama bangsa. Iza soluhat soluhal bilad. Wa iza pasadat pasadul bilad. Dan perempuan menjadi pilar utama kemasyarakatan sebagai guru utama bagi bangsa karena akan mengetuk tularkan keteladadannya kepada generasi-generasi selanjutnya yang tentunya ia lahirkan. Mengutip penyair Hafiz Ibrahim dari Mesir yang mengatakan, Iza ada deta Sya'ban thayyiban al-a'raq. Apabila dipersiapkan, maka akan menuai generasi yang baik di masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan merupakan sumber informasi di lingkungan terkecilnya, yakni keluarga yang ia miliki, yang ia jadikan sebagai kehidupan sehari-harinya, sehingga peran perempuan sangat strategis dan berpengaruh besar terhadap lingkungannya. Dan menjadi sangat penting serta krusial perempuan memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang literasi ini. Salah satu solusinya, literasi digital harus disandingkan dengan literasi substansi lainnya. Contohnya literasi agama atau keagamaan. Misalnya supaya perempuan terhindar dari pemahaman yang instan atau hoax tadi tentang informasi keagamaan di era digital ataupun yang lainnya. Nah, ini juga menjadi sasaran diadakannya webinar ini. Sehingga perempuan ke depannya mampu berhati-hati dalam berbicara atau menggugah status
atau memberi komentar dan meneruskan pesan, atau juga follow akun yang berguna dan terverifikasi, kemudian juga mampu mencari tontonan yang positif, serta mampu mencari postingan-postingan yang membuatnya lebih cerdas lagi. Hari ini kita kehadiran seorang pakar untuk mengupas tuntas tentang perempuan dan literasi digital dari berbagai aspek. Bukan hanya pengetahuan, tapi juga menyangkut dari teori-teori yang sudah kita dapatkan berupa digital skill, digital culture, digital etik, dan digital safety untuk perempuan, sehingga perempuan akan lebih cerdas dalam menggunakan apapun platform-platform digital yang ada di sekitar kita. Dan ini tentu akan sangat bermanfaat besar. Kita memiliki pemateri yang luar biasa. Kehadiran beliau yang akan mengupas tuntas ini menjadi bagian dari pencerahan nantinya kepada kita mendapatkan ilmu baru atau tambahan ilmu. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rosita Tandos, MAG, MA, M-Covid, dan PhD. Beliau di tengah-tengah kesibukannya meluangkan waktunya untuk berbagi keilmuan dengan kita, dan juga tidak hanya mengajar, beliau juga memiliki banyak jabatan atau amanah ya untuk berbagai kegiatan. Terima kasih sekali lagi Ibu. Selanjutnya saya memohon kepada Ibu Penasehat Dharma Wanita Kementerian Republik Indonesia, Ibu Eni Yakut Kholil, untuk memberikan pandangan, arahan, dan catatan-catatan mengenai eksistensi perempuan dan literasi digital, walaupun mungkin tidak masuk di saat setelah saya, nanti kita akan berjalan dulu webinar ini. Setelah Ibu ada pada posisi yang memang sudah bisa masuk, maka kita akan berikan ruang atau waktu terlebih dahulu kepada Ibu Penasehat kita. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, pertama kepada Ibu Penasehat kita, di sela-sela kesibukan beliau, masih berlapang hati untuk ikut serta dalam acara ini, menyapa kita semua. Mungkin kalau ibu-ibu di perguruan tinggi negeri sudah kenal, sementara ibu-ibu di perguruan tinggi swasta masih belum pada kenal, dan kita akan lebih mengenal beliau, bagaimana beliau juga menjadi inspirasi perempuan bagi kita semua dalam kegiatan sehari-harinya, terutama juga dalam memahami literasi digital ini dalam mendampingi putri-putrinya. Kedua, ucapan terima kasih tadi saya sudah sampaikan juga kepada Ibu Rosita Tandos, kemudian juga kepada keluarga besar Diktis yang terutama menjadi panitia hari ini, Ibu Kiptia Suyitno, Ibu Otis, Ibu Mama, Ibu Ara, Ibu Siti, Ibu Lala, dan juga yang lainnya, serta tim humas yang selama ini membantu kegiatan kita. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin wal hadirat yang meluangkan waktunya untuk kita menimba ilmu dalam kegiatan webinar tentang perempuan dan literasi digital. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ridho dan hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan setiap aktivitas yang kita lakukan. Semoga aktivitas yang kita lakukan tercatat menjadi amal kebaikan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Saya tutup. Jazakumullah ahsanal jaza. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajah Hilda Aini Syifa Ramdhani yang telah menyampaikan sambutan pada acara webinar siang hari ini. Hadirin, selanjutnya marilah kita dengarkan
penyampaian keynote speech dari Ibu Penasehat Dharma Wanita. Ibu Penasehat Dharma Wanita Persatuan, Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Eniakut Khalil, kami persilakan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Mohon maaf, suara saya terdengar jelas kah? Jelas Ibu. Dengar, Bu. Jelas ya. Jelas. Oke, sip. Mohon maaf apabila ada disturbance sedikit karena saya memang lokasinya ada di sebuah rumah makan ini. Mohon maaf ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Hajah Halimah Zainul Tauhid, Wakil Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia yang mungkin berkesempatan hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Hajah Farihan Hizdar Ali, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama beserta jajaran pengurus dan anggota yang mungkin juga berkesempatan hadir bersama kita siang hari ini. Yang saya hormati narasumber atau pemateri web seminar kita siang hari ini, Ibu Rosita Tandos, PhD. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Unit Pelaksana Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Hajah Dr. Hilda Aini Syifat, MAG, beserta jajaran pengurus dan anggota. Dan yang saya hormati Ibu Kiptiah selaku Ketua Pelaksana dan Ibu Otisya Arinindya yang mungkin siang hari ini nanti akan menjadi moderator kita. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagai insan yang beriman sudah seharusnya kita mengucap syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmatnya sajalah kita bisa bertemu, bersilaturahmi dan menimba ilmu di acara web seminar siang hari ini secara virtual. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan mengangkat harkat dan martabat perempuan pada derajat yang mulia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita dapat bersilaturahim sekaligus juga mengikuti web seminar yang bertema perempuan dan literasi digital yang dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Unit Pelaksana Dijen Pendis. Mohon maaf, tadi saya 10 menit yang lalu saya baru landing di Denpasar dan saat ini saya ada di pinggir jalan. Mohon maaf kalau ada disturbance suara, semoga tidak terlalu mengganggu apa yang ingin saya sampaikan ya Ibu-Ibu. Baik, hadirin sekalian yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, di selama masa pandemi, seiring dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi mobilitas kita keluar rumah, menjadikan ruang fisik dan sosial di masyarakat menghilang atau jauh berkurang, dan digantikan dengan meningkatnya frekuensi penggunaan internet untuk mengisi ruang-ruang yang ada. Kita hidup di era teknologi dengan penemuan-penemuan yang memudahkan umat manusia di satu sisi, but also in the other hand, menjadi tantangan yang lain. Sebuah era baru yang meniscayakan kehidupan yang serba digital. Layanan transportasi, komunikasi, pendidikan, sosial politik, hingga hal ihwal keperluan rumah tangga menggunakan jasa internet. Dapat dikatakan bahwa abad ini adalah abad digital yang akan mempengaruhi kehidupan manusia di belahan dunia manapun. Kemudian wacana mengenai gender equality atau ekualitas gender sendiri dan literasi ini juga sudah berlangsung lumayan lama dan menghangat seiring dengan perkembangan teknologi digital. Hingga saat ini pun realitas ketimpangan gender masih terjadi, Bapak Ibu. Selain itu, isu kemiskinan dan kekerasan yang memang sudah lama melekat pada perempuan, isu gender dan teknologi ini adalah menjadi salah satu isu terpenting juga dan terbesar yang dihadapi perempuan saat ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, peningkatan pendapatan, kemudian perluasan akses kredit, kemudian juga pendidikan yang berkualitas, bahkan sampai pada pemerintahan yang bertanggung jawab dan maju, serta masih banyak lagi capaian-capaian yang dapat diraih apabila didukung sebuah perangkat yang namanya Communication and Information Technology. Adanya teknologi informasi dan komunikasi ini semakin mendorong manusia menuju peradaban berkemajuan yang serba digital. Digitalisasi dalam berbagai bidang merupakan sarana mendukung tercapainya TIK
dalam tujuan pembangunan berkesinambungan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Hal demikian juga harus dikawal oleh komitmen dari semua pihak, terutama untuk mencapai akses internet yang menyeluruh dan setara gender, serta untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam misi pemberdayaan perempuan. This is very important. Kesenjangan dalam mengakses internet di masyarakat, Bapak Ibu, kesenjangan gender di dalam hal literasi digital serta hak-hak daring bagi perempuan masih perlu dijembatani oleh semua pihak. Dari research yang dilakukan oleh Women's Rights Online, memaparkan terjadi bias gender dan kemiskinan yang cukup ekstrim, yang cukup signifikan di dalam upaya pemberdayaan digital. Perempuan memiliki kecenderungan 50% tidak dapat terhubung dengan daring dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian sekitar 30-50% cenderung tidak menggunakan internet sebagai sarana pemberdayaan ekonomi, sosial maupun politiknya karena berbagai alasan. Selain itu, menurut BPS di tahun 2019, persentase penggunaan internet laki-laki, pengguna internet laki-laki kisarannya sekitar 53,13%. Sementara untuk perempuan hanya sekitar 46-87%. Padahal kita semua tahu bahwa mengakui bahwa perempuan mempunyai peran, kita semua mengakui bahwa perempuan mempunyai peran yang cukup besar, cukup signifikan dalam isu-isu nasional seperti ekonomi dan ketahanan keluarga. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, perempuan merupakan kelompok yang sangat rentan terpapar hoax seperti yang sudah dijelaskan Bu Hilda tadi. Dan hanya sekedar hanya meneruskan informasi yang didapatkannya. Perempuan tidak hanya diposisikan sebagai korban, akan tetapi juga sudah sebagai pelaku penyebar hoax. Penyebaran hoax dilakukan kaum ibu nih, kaum perempuan biasanya menurut beberapa peneliti adalah jenis hoax yang misinformasi. Ibu-ibu mungkin yang baru paham menggunakan gawai atau gadget seolah berlomba ingin menyebarkan apa yang sudah ia baca kepada khalayak umum tanpa melakukan cross-check terlebih dahulu. Sering kali terjadi seperti itu ya. Selain alasan tersebut, banyak kaum perempuan juga yang belum paham mengenai kredibilitas sumber media yang mereka temukan. Nah, ini banyak sekali terjadi. Asal percaya aja. Tidak paham atau bahkan tidak mengetahui apa itu hoax, apa bahayanya hoax, dan segala macam yang berhubungan dengannya. Dan disinilah sangat diperlukan tentang literasi digital. Bapak Ibu, kenaikan penggunaan internet yang tidak dibarengi dengan kemampuan literasi digital yang mumpuni dapat membawa dampak yang lumayan serius. Misalnya seperti tingginya angka perkawinan anak yang diyakini juga merupakan dampak dari penggunaan gadgets dan media sosial yang terlalu intens ya, terlalu berlebihan. Kemudian dibarengi juga dengan berkembangnya opini, glorifikasi. Sebentar Ibu, ada trouble terkait perkawinan anak di internet yang menyatakan bahwa pernikahan merupakan solusi dari masalah yang dihadapi antara orang tua dan anak. Merupakan salah satu contoh dampak buruk internet, naiknya angka kecanduan gadget pada anak. Ini juga kita semua juga sudah menyadarinya, kemudian kecanduan juga menjelajah informasi atau konten untuk orang dewasa juga membuat angka pengaduan kasus pornografi dan kejahatan online terhadap anak meningkat. No mention about cyberbullying and sexual harassment ya yang dilakukan secara online. Ini kita semua sudah memahami ini. Hadirin yang saya hormati, dengan web seminar ini insya Allah nanti Ibu Rosita akan berbagi ilmu karena beliau seperti yang diungkapkan oleh Bu Hilda, seorang narasumber yang sangat mumpuni di bidang ini. Dan beliau nanti mungkin akan memberikan pencerahan pastinya kepada kita semua tentang apa sih sebetulnya literasi digital itu. Kemudian penjelasan seperti apa yang dimaksudkan dalam masing-masing elemen dalam khasanah pengetahuan literasi digital. Jadi what is digital skill? What is digital culture? Apa itu digital ethics? Dan mungkin digital safety, mungkin Bu Rosita nanti akan menjelaskan pada kita semua. Ya. Kemudian kita juga mungkin akan mendapat pencerahan juga tentang aspek-aspek apa sih yang menyebabkan digital access gap yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam mengadopsi communication and information technology ini. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa kesenjangan atas akses informasi melalui teknologi digital ini terutama bagi masyarakat yang hidup di garis kemiskinan. Kemudian mereka yang hidup di pedesaan, mereka yang lanjut usia,
Kemudian mereka yang penyandang disabilitas, ya ini mereka ada, gap ini ada. Kemudian kita juga mungkin bisa menerima penjelasan juga dari Dr. Rosita. Kita lakukan, kita semua lakukan para perempuan ini dalam hal literasi digital ini sebagai bentuk pemberdayaan diri, ya. Ilmu dan pemahaman ini ibu-ibu sekalian yang akan kita terima nanti pastinya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Mengingat peran penting perempuan sebagai jendela informasi bagi keluarga dan masyarakat. Sebagai anggota Dharma Wanita Persatuan di lingkup Kementerian Agama, pastinya besar harapan kita semua untuk bisa memahami hal ini dengan baik. Kemudian mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bisa menularkan pengetahuan ini kepada perempuan lain dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita. Oke, dan beberapa hal mungkin yang bisa kita lakukan sehubungan dengan literasi digital ini, Bu Ibu. Antara lain mungkin kita harus share with care ya. Bagikan dengan hati-hati. Kita harus mengetahui apa yang bisa dibagikan dan apa yang nggak bisa dibagikan. Kemudian please do critical thinking ya. Berpikirlah positif, kritis. Jangan mudah percaya dengan semua yang ada di internet. Coba berpikir kritis dulu sebelum membagikan suatu informasi. Saring sebelum sharing. Kemudian yang ketiga mungkin kita bisa protect our secret ya, lindungi privasi kita. Jadi netizen yang baik hati juga dengan tidak menghakimi seseorang apalagi mengujar kebencian. Jadi prinsip respect each other tidak hanya berlaku dalam upaya penguatan moderasi beragama saja ibu-ibu, tapi juga dalam bermedia sosial ya. Kemudian yang kelima, jadilah netizen yang berani segera melaporkan jika menemukan konten negatif. Aduh, mohon maaf ya Ibu, di sini ramai sekali. Semoga nggak terganggu ya. Mohon maaf sekali. Baik Ibu, selain itu juga kita harus cerdas bermedia sosial ya, dengan berhati-hati dalam mengunggah status. Ini penting sekali. Kadang orang kalau mengunggah status itu asal aja. Dalam berkomentar maupun meneruskan pesan. Follow akun yang berguna dan terverifikasi ya. Cari tontonan yang positif. Jadi kalau nir manfaat ditinggalin aja. Kalau nir manfaat tinggalin aja. Kemudian cerdas juga dalam posting foto, terutama yang anak-anak kita ya Ibu. And then Ibu, dalam kaitannya dengan menularkan pengetahuan ini kepada perempuan lain dalam kehidupan bermasyarakat, maka first we have to do it with a good intention. Lakukan itu dengan niat yang baik dulu, dilandasi dengan niat yang baik pastinya ya. And then we also have to do it in the right way. Lakukan dengan cara-cara yang baik. Kemudian melalui forum ini saya menganggap penting bahwa adanya kolaborasi lintas sektor pemangku kepentingan, misalnya pemerintah melalui kementerian dan lembaganya, kemudian penyedia jasa layanan internet dan industri terkait, komunitas penggiat literasi digital, serta akademisi ya, mereka berkolaborasi. Kebijakan untuk mendorong literasi digital yang masif ini juga kita perlukan. Kemudian aturan terkait misinformasi di platform media sosial, mungkin tentang juga perlindungan data, memasukkan kurikulum literasi digital di madrasah atau sekolah sejak sekolah dasar ya, karena selama ini kalau tidak salah literasi digital itu hanya ada di perguruan tinggi. Nanti mungkin Dr. Rosita bisa menjelaskan lebih jelas lagi. Jadi pada kesempatan ini juga saya juga mengajak kita semua, para perempuan, untuk bisa menjadi bagian penting dalam memperkuat narasi-narasi keagamaan yang moderat. Narasi-narasi keagamaan yang mengutamakan cinta kasih kepada sesama makhluk Tuhan. Narasi-narasi keagamaan yang yang menjauhkan diri kita dari saling membenci satu sama lain. Ya. Ibu-ibu yang saya hormati, saya sangat mengapresiasi web seminar yang dilakukan oleh Dharma Wanita Persatuan, unit pelaksana di Jenpendis kali ini, Bu Hilda, Bu Kiptia, semoga acara bisa berjalan lancar dan sukses dalam memberdayakan perempuan. Ibu Rosita, terima kasih atas kesediaan Ibu berbagi ilmu dengan kami dan semoga Allah yang Maha Baik mencatatnya sebagai amal baik Ibu. Baik Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar dan saya mohon izin tidak bisa mengikuti acara sampai selesai ya Ibu, karena saya masih ada tugas lain yang harus saya selesaikan. Saya baru aja landing ini di Denpasar. Jadi mohon maaf, nanti saya mungkin bisa mengikutinya off kamera dari handphone saya ya Bu Hilda. Dimaafkan ya Bu Hilda ya. Siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Iya baik, saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Hilda, Bu Hilda. Terima kasih banyak Ibu. Sehat dan semoga lancar perjalanannya. Ibu mohon maaf, Terima minta kasih izin mau banyak. diambil foto dulu Ibu. Boleh. Sebentar. Boleh. Sebentar. Silahkan, Mas. Ibu Rosita mana ya?
Bisa di ini nggak ya? Bisa di, saya pengen kenal sama Bu Rosita, mana ya? Sudah hadir kah? Host Sudah, Bu. disandingkan Sudah. Ibu sama Ibu Rosita aja. Hadir, Bu. Nih, Assalamualaikum Ibu. Ada. Apa kabar Bu? Sehat ya? Alhamdulillah. Sorry, nggak hilang. Etus kota Ibu, apa kabar? Terima kasih sekali sudah berbagi ilmu dengan kami nanti Ibu. Nanti saya sama-sama. mengikuti. Saya butuh belajar banyak ini dari Bu Rosita. Nanti tapi mau Semoga perjalanannya menyenangkan dan selalu sehat. Amin, amin. Terima kasih Ibu. Saya pamit Bu Hilda. Thank you so much ya untuk Saya kesempatan. yang terima kasih banyak Ibu, mohon maaf mengganggu. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah menyempatkan hadir di tengah kesibukan beliau. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti pemaparan materi dengan tema perempuan dan literasi digital yang akan disampaikan oleh Ibu Rosita Tandos PhD dengan dipandu moderator Ibu Otisia Arinindya, Kasih pada Subdit Sarpras Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada Ibu moderator, dipersilakan. Terima kasih Bu Mama Siti Rohmah atas waktunya. Baiklah para peserta webinar sekalian, langsung saja kita masuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian makalah dari pemateri. Namun sebelumnya izinkan saya menyapa Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama RI dan para peserta webinar. Yang terhormat, Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Hajah Eni Yakut Khalil. Yang terhormat Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Hajah Farihah Nizar Ali. Yang terhormat Ketua Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Ibu Hajah Aini Sifa Ramdhani. Yang terhormat Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Ibu Hajah Kiptiah Suyitno. Yang terhormat narasumber kita, Ibu Hajah Rosita Tandos PhD, dan para peserta webinar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Bismillahi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar seminar online Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia dengan tema perempuan dan literasi digital pada siang menjelang sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Hajah Eni Yakut Khalil tadi, bahwa sejak pandemi COVID-19, mobilitas masyarakat keluar rumah menjadi sangat berkurang. Semua informasi diakses melalui internet, gadget, atau gawai. Contohnya sekolah daring, belanja online, dan sebagainya. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan literasi digital. Literasi digital merupakan sebuah persiapan untuk menjawab tantangan di era milenial yang semakin canggih. Khususnya perempuan sebagai partner pembangunan nasional dan sebagai bagian dari peradaban dunia
diharuskan dapat meningkatkan kemampuan di segala aspek termasuk aspek teknologi informasi dan komunikasi. Karena perempuan memiliki peran strategis, baik perannya dalam kehidupan bermasyarakat maupun sebagai ibu rumah tangga. Untuk itu, literasi digital harus terus ditumbuhkan agar semakin siap menghadapi tantangan kemajuan zaman. Agar lebih jelasnya, mari sama-sama kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rosita Tandos. Tapi terlebih dahulu, supaya kita lebih mengenal narasumber kita, maka saya akan bacakan secara singkat biodata beliau. Nama, Rosita Tandos, MAG, MA, MCom Dev, PhD. Beliau beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kompleks Inhutani 1, Blok A6, Ciputat, Tangerang Selatan, Indonesia. Jabatan beliau saat ini adalah sebagai dosen Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di samping itu, beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengembangan Masyarakat Islam Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri se-Indonesia dan Direktur Balkis Foundation Indonesia, Jakarta. Beliau pada tahun 2017, beliau lulus PhD dengan bidang School of Social Welfare dari State University of New York, Sunny Albany, the United States of America Serikat. Beliau juga mengambil program pasca sarjana baik dalam maupun di luar negeri. Pengalaman profesional beliau cukup banyak. Saya hanya akan membacakan secara singkat. Sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, selain beliau sebagai dosen, researcher, penulis, dan aktivis pengembang masyarakat dan kesejahteraan sosial, khususnya terkait isu-isu gender, beliau juga aktif menjadi narasumber baik dalam maupun luar negeri. Beliau juga banyak menerbitkan buku-buku dan jurnal-jurnal di dalam negeri maupun di luar negeri. Di antaranya pemberdayaan ekonomi bagi purna buruh migran yang pernah dipublish di edisi online News Australia, Tribun News, Tempo.com, Republika Online News, dan Cirebon Online News. Baiklah para hadirin sekalian, sebelum acara webinar ini dimulai, saya akan sampaikan beberapa tata tertib acara inti. Materi akan disampaikan kurang lebih selama 40 menit. Selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperkenankan melakukan interupsi. Sesi tanya jawab akan dilaksanakan selama kurang lebih 20 menit. Untuk lebih tertibnya acara webinar ini, silakan pertanyaan disampaikan di room chat secara singkat, padat, dan jelas. Nanti saya akan membacakannya dan akan dijawab langsung oleh narasumber. Sekarang waktu menunjukkan pukul 14.38 menit. Acara akan berakhir di waktu 15.40 menit. Demikian tata tertib yang saya sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Rosita Tandos kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kemenak RI, Ibu Hajah Eni Yakut Khalil, yang tadi sudah di tengah-tengah kesibukan beliau yang baru landing di Denpasar, mampu menyapa kita semua. Saya kira banyak sekali hadir ibu-ibu luar biasa di sesi kita siang ini. Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Hilda Ainis Syifa, Ketua DWP UP Ditjen
Pendis Kemenak RI. Tadi juga sudah menyapa kita Ibu Kiptia Suyitno, Ibu Wakil Ketua DWP UPDCen Pendis Kemenak RI. Hadir pula Ibu host tadi, Ibu Mamah Siti Rohmah. Juga ada teman suami saya ini, Ibu Otis. Wajahnya sangat familiar karena sudah berapa kali saya bertemu. Terima kasih Ibu Moderator. Apalagi ada kakak saya juga yang join ini, Ibu Asriati Muhammad Zain, yang luar biasa mengeprus saya untuk hadir bersama di siang ini, yang luar biasa. Saya berterima kasih bisa diundang untuk sharing ya. Dan ibu-ibu Dharma Wanita seluruh Indonesia yang join online, serta ibu-ibu panitia dan seluruh audiens kita yang join pada sesi webinar Dharma Wanita Kemenak RI. Saya kira apa yang akan saya paparkan itu sudah banyak sekali di address ya dari ibu-ibu sebelumnya. Saya kira ini berbicara tentang digital literacy itu menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari saat ini. Boleh dikatakan kita sering bersama dengan handphone itu lebih banyak daripada bersama dengan mungkin suami atau anak kita. Jadi dia pokoknya nanti tidur kita baru tidak bersama dengan dunia digital itu. Nah, mengapa kemudian topik ini saya angkat? Karena terkait dengan kondisi virtual life yang saat ini kita sangat dekat dengan di masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin bisa di-share, Ibu Moderator, PowerPoint-nya. Mungkin saya tidak akan sepenuhnya menjelaskan slide per slide, tetapi mungkin karena kita lebih kepada bagaimana perempuan dan pada level masyarakat bisa memaksimalkan dengan apa yang kita miliki, yaitu digital atau mungkin yang paling smartphone, yang boleh kita katakan sangat kita akrab saat ini. Sudah siap, Bu? Bentar. Oke, saya mungkin memberikan pendahuluan sambil kita menunggu terkait dengan PowerPoint ini. Apa sih yang dimaksud dengan literasi digital? Literasi digital secara definisi itu dapat dikatakan sebagai suatu kemampuan ya, kemampuan untuk bisa berpikir kritis, kreatif dan inovatif. Ya, jadi tadi banyak sekali sudah dipaparkan oleh Ibu terdahulu bahwa diharapkan dengan gadget yang ada di tangan kita ataupun laptop dan seterusnya itu mampu menjadikan kita lebih kritis, lebih kreatif dan inovatif. Nanti saya akan berikan contoh-contoh yang mungkin real bisa kita lakukan di kelompok perempuan. Nah, yang lain adalah dengan dunia digital itu kita juga diharapkan mampu memecahkan masalah. Setidak-tidaknya Google answer everything sekarang. Jadi ada Mbah Google gitu. Kalau kita mau nyari sesuatu, misalnya men-searching Ibu Kiptia, saya tinggal membuka aja di Google searching, pasti muncul. Atau dan ibu-ibu hebat yang ada di hadapan kita saat ini. Nah, ya digital itu mampu memecahkan masalah. Bahkan kita men-searching tentang gosip-gosip terbaru saat ini, kita tinggal men-searching aja, muncullah semua yang topik nomor 1, tren 1 dan seterusnya. Itulah dunia digital saat ini. Nah, dari dunia digital juga kita mampu bisa mengembangkan kapasitas diri kita. Kan bisnis pun sekarang dunia digital kita mampu melihat apa saja yang lagi tren saat ini, sebagai mungkin garment dan seterusnya. Nah, dengan dunia digital juga kita bisa berkomunikasi dengan lebih lancar. Nah, kalau misalnya kita dengan menelpon tidak dijawab, ada alternatif lain, yaitu kita bisa mengirimkan WhatsApp, Telegram dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah diharapkan dengan literasi digital ini juga kita bisa berkolaborasi. Nah, mungkin pada level universitas yang bisa saya sharing dari kehidupan sehari-hari saya sebagai dosen, sekarang
kita tidak perlu lagi mengunjungi universitas jauh di negara manapun. Kita bisa mengontak melalui email, bisa berbicara face to face melalui Zoom saat ini dan seterusnya. Kolaborasi itu tidak lagi sudah cross boundaries ya. Dengan digital itu kita bisa melakukan apapun. Ini pada level pendidikan dan pada yang lainnya juga saya kira sama. Nah, inilah kemampuan yang dimaksud dengan digital literacy. PowerPoint-nya udah bisa ditampilkan, Bu Artis. Maaf Bu, ini ada kendala sedikit. Ini dari Ibu pemateri aja dibuka itunya, hostnya untuk share screen. Dari Ibu pemateri langsung. Materi bisa langsung Bu, sudah co-host beliau. Saya juga agak kewalahan membukanya, Bu. Baik Bu, sebentar Bu kita. Oke. Nah, mengapa fakta yang kita di samping fakta yang saya sampaikan tadi bahwa di Indonesia saat ini menurut Kemeninfo ya di data terakhir di tahun 2018 menyebutkan bahwa kepemilikan telepon genggam atau smartphone itu sudah mencapai 355 juta, bayangkan Ibu. Sudah hampir mendekati populasi kita itu sendiri. Sementara jumlah pengguna internet sebanyak 171 juta jiwa. Jadi memang kita menjadi masyarakat yang sangat-sangat tergantung dengan penggunaan internet itu sendiri. Nah, yang lain tadi saya kira poin yang sudah disebutkan oleh Ibu Menteri sebelumnya bahwa derasnya arus informasi. Saat ini banyak sekali situs-situs atau website yang menyajikan berbagai macam informasi yang kita by request ataupun tidak terkadang muncul di smartphone kita itu sendiri, baik yang bersifat bisnis, informasi dan seterusnya, bahkan yang tidak layak pun terkadang muncul di smartphone kita berupa iklan yang not by request ya. Dan yang terakhir adalah yang ingin saya tekankan dalam presentasi saya, yaitu bagaimana kemudian perkembangan teknologi itu memberikan peluang bagi pemberdayaan masyarakat. Nanti saya akan cerita sedikit dari program yang sudah kami laksanakan di bawah Balkis Foundations dengan Ibu mantan TKW di Indramayu, yang saat ini agak berhenti sejenak karena situasi COVID-19. Namun pemberdayaan itu boleh saya katakan sudah menjadi sustain di masyarakat mantan TKW itu dengan adanya support dari literasi digital mereka. Saya kira itu, dan seterusnya mari kita lihat bagaimana kemudian digital virtual digital literasi ini di masa COVID-19. Maaf, nah, PowerPoint-nya kami sudah siapkan, mungkin kelihatan atau tidak? Kelihatan, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Oke, next, Bu Otis. Terus lagi, Bu. Punten. Oke, next. Jadi saya lagi, Bu. Next, oke. Seterusnya. Lanjut. Oke, nah ini. Oke. Nah, situasi atau kondisi COVID-19 pandemi saat ini melahirkan banyak sekali isu-isu di masyarakat, baik sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keamanan. Nah, saya ingin meng-highlight saja apa yang terjadi dengan kelompok perempuan saat ini. Nah, di aspek sosial, diantaranya adalah hampir ya sebagian besar dari kita harus melakukan pekerjaan itu dari kantor. Nah, karena masyarakat kita umumnya pekerjaan domestik
di level domestik itu biasanya menjadi tanggung jawab perempuan, kemudian ketika seorang wanita karir berada di rumah itu mereka automatically memiliki double burden. Jadi dia bekerja dan sekaligus harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di rumah tangga pada saat yang bersamaan. Nah, ini bisa kita bayangkan yang dulunya kita memiliki porsi dari waktu kita memang di kantor, kemudian kita kembali ke rumah dengan kewajiban yang lain. Di dunia di saat pandemi ini kita harus menghandle-nya pada waktu yang bersamaan. Nah, tentu saja ini tidak mudah karena bekerja di kantor memerlukan konsentrasi, ketenangan, dan seterusnya. Di samping itu mungkin kita harus berinteraksi dengan anak-anak pada saat yang bersamaan. Dan yang kedua, di perempuan saat di masa COVID-19 ini mereka menjadi guru dadakan gitu istilahnya. Tadi juga sudah disampaikan, jadi kita harus bisa bahkan mengerjakan pekerjaan dari dari anak-anak kita. Nah, ini banyak cerita-cerita lucu yang kita bisa lihat dari sosial media kita maupun di YouTube. Bagaimana kemudian ibu-ibu yang harus menjadi guru pada saat yang bersamaan dan itu tidak gampang. Mungkin setelah ini kita menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak kita di sekolah. Nah, sekarang kita harus memainkan peran itu juga. Di samping bagi ibu-ibu yang belum melek teknologi itu menjadi tantangan sendiri. Jadi mereka harus mensubmit atau mengirimkan atau membuka file untuk tugas-tugas anak-anak itu dan harus bisa melakukannya gitu. Nah, apa yang terjadi dengan COVID-19 ini kita siap ataupun tidak itu harus dilakukan gitu. Nah, inilah kemudian pada level keluarga literasi digital itu menjadi amat sangat penting. Saya kira itu. Nah, yang terakhir adalah perempuan di rumah tangga itu mereka harus bisa memastikan kebutuhan rumah tangga dan tentu saja karena sekarang kita menjadi makhluk yang sangat eksklusif ya, tidak sembarang orang tentu yang bisa masuk ke rumah kita dan sebagainya karena COVID-19 ini, sehingga kita mungkin lagi banyak yang memiliki itulah menjadi banyak kita lakukan. Yang lain adalah tingginya meningkatnya angka domestic violence selama masa pandemi ini. Salah satu diantaranya karena mungkin dulunya kita tidak begitu berinteraksi ya, suami maupun istri masing-masing ke kantor, kemudian pulang di saat sudah lelah dan seterusnya. Kita less interaktif ya. Jadi sekarang setiap hari kita bertemu dengan menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada di rumah tangga yang lebih kompleks. Nah, angka violence abuse ya, physical abuse itu menjadi lebih tinggi ini dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan demikian halnya juga dengan kekerasan terhadap anak. Tidak sedikit dari ibu-ibu yang kemudian tidak sabar ketika mendampingi anaknya ketika belajar online. Nah, juga yang lain adalah fenomena tingginya pernikahan anak atau pernikahan dini. Tidak sedikit mereka yang menganggap bahwa itu menjadi solusi bagi masalah mungkin ya, bagi masalah hilangnya pekerjaan orang tua karena harus dirumahkan dan harus di PHK dan seterusnya, sehingga pernikahan dini itu menjadi salah satu mereka anggap sebagai solusi bagi kondisi ekonomi yang dihadapi oleh keluarga. Nah, yang fenomena yang lain adalah buruh migran. Masif pemulangan buruh migran sepanjang tahun 2020 sampai 2021 itu 70% di antara mereka itu adalah perempuan. Nah, ini tentu saja menjadi beban tersendiri bagi ekonomi kita saat ini. Di mana kita tahu bahwa buruh migran itu 70% di antaranya adalah perempuan. Nah, yang terakhir adalah security. Security di sini faktor keamanan. Mungkin ini tidak begitu menjadi concern saat ini, tapi saya ingin men-sharing dengan ibu-ibu sekalian bahwa perempuan menjadi kelompok kalau quote in quote ya dalam tanda petik target dari kelompok radikal ekstremisme. Mengapa? Karena hasil penelitian membuktikan bahwa perempuan
terutama buruh migran itu sangat akrab dengan smartphone. Nah, mereka tidak bisa memilih atau menyeleksi informasi-informasi yang masuk ke smartphone mereka. Dan adanya sosial media pertemanan seperti Facebook dan sebagainya menjadi sarana bagi kelompok-kelompok ekstremis untuk merekrut perempuan-perempuan di luar negeri yang bekerja sebagai buruh migran. Nah, di Indonesia saat ini kita tahu bahwa banyak sekali tidak banyak ya, tetapi ada beberapa website yang sering menyebarkan ya pemikiran ataupun ide-ide bahkan tawaran untuk aktif ikut di dalam kelompok ekstremis ini. Jadi memang menjadi PR yang sangat berat saat ini ketika kita sekarang hidup di dunia virtual yang segalanya kita bisa akses dalam hitungan detik, bahkan ketika kita sudah share maka itu suddenly sudah menjadi milik orang banyak. Next, Ibu Otis. Nah ini tadi Ibu, kenapa menjadi penting itu karena diharapkan dengan literasi digital ini LD ini ya, kita mampu menjadi lebih kreatif, lebih kritis, seperti yang sampaikan Ibu tadi, bisa lebih mengenal kultur dan budaya dari suatu masyarakat. Dengan kita mungkin sering mendengar mungkin cerita kelompok tertentu, kita tinggal men-search di YouTube, maka itu akan muncul segala macam informasi, bahkan video terkait dengan kelompok tersebut misalnya, ataupun peluang bisnis, ataukah ide-ide kreatif lainnya, itu bisa sangat dengan mudah kita dapatkan saat ini di genggaman kita. Nah, yang ini juga tadi saya sudah sebutkan, collaborations and informasi, effective communications, and e-safety. Nah, ini e-safety ini nanti akan ada saya jelaskan nanti di bagian akhir. Next, Ibu. Oke. Next, sebelum ke sini saya ke bawah dulu. Nah, bagaimana kemudian perempuan diharapkan menjadi agen dari literasi digital? Kalau kita banyak mendengar dari agen perubahan, agent of change, agent of peacemakers, dan seterusnya. Mari kita bisa memposisikan perempuan sebagai agent dari literasi digital. Bagaimana kita bisa men-share, bagaimana mendapatkan informasi yang akurat, tidak menyebarkan hoax, di apalagi itu isu yang lain, disinformasi, membuka konten-konten misalnya yang tidak yang senonoh atau bahkan perjudian online ataupun melalui game-game online yang tidak mendidik, itu harus bisa kita selesaikan sebagai agen literasi digital. Ini tentu saja dimulai dari kita sendiri, tentu saja tadi di level keluarga, kelompok kita maupun di level organisasi. Jadi mungkin next saya mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya bisa menghadirkan pembicara yang memang spesifik berkecimpung dengan dunia literasi digital. Bagi saya, apa yang saya sampaikan ini mungkin semacam membuka introduction, pengantar dari dunia topik literasi digital itu. Next. Oke. Sebelum ini, saya mau sharing beberapa cerita-cerita inspiratif, Ibu. Mungkin kita pada level Dharma Wanita bisa memainkan peran untuk bisa memberdayakan di level masyarakat. Yang pertama terkait dengan education. Melalui literasi digital ini saat ini kita bisa membuka e-learning, ya mungkin Dharma Wanita bisa membuka link ataukah YouTube di Dharma Wanita sendiri yang banyak cerita-cerita sukses yang bisa di-share ketika teman-teman atau bapak atau ibu-ibu sekalian ingin mendapatkan pelajaran bagaimana menyelesaikan masalah di level keluarga, level individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat tentunya. Mungkin ini sudah harus kita mulai.
yaitu dengan e-learning itu sendiri. Mungkin juga melalui kemampuan untuk mengakses bacaan-bacaan yang memberikan edukatif, tentunya informatif dan edukatif kepada ibu-ibu sekalian. Nah, mungkin bagi di level universitas saat yang saya banyak berkecimpung di dalamnya, hidup kami boleh dikatakan hampir 100% ya, itu benar-benar sudah melakukan e-learning melalui digital. Misalnya website perpustakaan, banyak sekali yang free jurnal dan seterusnya, itu memerlukan kemampuan literasi. Ya. Jadi misalnya mencari buku yang free melalui situs-situs tertentu, baik yang berbahasa Inggris, bahasa Arab maupun bahasa Indonesia tentunya. Nah, yang lain adalah media-media. Nah, nanti kita mungkin pada sesi-sesi berikutnya bisa mendapatkan menghadirkan pembicara yang bisa membuka informasi terkait dengan media-media yang mungkin bisa kita baca terkait kesehatan, mungkin informasi COVID-19 dan seterusnya, dan juga e-magazine dan e-news. Nah, yang lain yang ingin saya share di sini adalah ekonomi. Apa yang saya cerita inspiratif mungkin Ibu yang bisa saya share ketika kami melakukan pemberdayaan dengan mantan TKW yang ada di Indramayu. Nah, pada awalnya sebelum COVID-19 kami banyak melakukan face to face ya dengan ibu-ibu mantan TKW dengan memberikan pelatihan, capacity building dan seterusnya. Nah, apa yang kami lakukan itu adalah dengan memutar video di YouTube terkait kisah-kisah sukses dari para mantan TKW yang kembali ke Indonesia dan mampu berdaya secara ekonomi. Mereka tidak lagi kembali ke luar negeri dan tidak lagi melihat bahwa luar negeri adalah solusi bagi bekerja di luar negeri adalah solusi bagi kehidupan ekonomi mereka. Nah, melalui kelompok dari yang kami berdayakan terakhir sampai 700 orang itu, mereka bisa belajar dengan peer group ya, dengan grup-grup mereka, dan juga membagi tanggung jawab antara satu dan yang lainnya. Nah, yang menarik sekali ketika kami memberikan pelatihan, misalnya pembuatan batik ya. Jadi kita memanggil dari kelompok batik produsen batik yang ada di Pleret Cirebon untuk memberikan pelatihan. Nah, ibu-ibu di desa, bahkan di desa terpencil itu yang membuat saya sangat bangga adalah ketika apa yang mereka diajarkan itu mereka lebih bisa mengembangkannya bahkan jauh dari ekspektasi kita pendamping di mereka mampu mengakses di YouTube maupun sosial media lainnya bagaimana melihat melakukan pekerjaan itu menjadi lebih advance ya, misalnya seperti ini kami mengajarkan motif-motif yang biasa saja yang dasar, mereka mampu mengembangkannya dengan melihat informasi melalui YouTube maupun Google dan seterusnya. Dan yang lain adalah ketika mereka memarket dan memasarkan produk-produk bisnis mereka. Apa yang kita lakukan misalnya hanya level internal mereka di kampung itu, mereka kemudian sampai ada yang bisa mengekspor sampai ke Taiwan. Nah, produk itu bagi kita mungkin biasa-biasa saja, tapi kalau di luar negeri itu menjadi luar biasa karena karena sangat sulit mendapatkannya. Nah, misalnya kue-kue kering, Ibu, seperti nastar ketika menjelang Ramadan. Mereka bahkan mengekspor ke Taiwan, ibu-ibu TKW ini, yang mana uang kirimnya itu jauh lebih mahal dari harga kuenya sendiri gitu. Tapi itu mereka lakukan karena orang-orang di luar negeri, Indonesia yang ada di luar negeri itu tidak bisa tidak mendapatkan di sekelilingnya, dan harga itu bagi mereka masih masuk akal gitu, reasonable bagi kue yang mereka rindukan. Nah, seperti itu. Nah, inilah contoh dari bagaimana literasi digital itu memainkan peran yang sangat penting. Nah, mungkin ini bisa menjadi bagian dari program dari Dharma Wanita kita, tidak hanya di level edukasinya, tetapi juga bagaimana kemudian literasi digital ini bisa memberdayakan ibu-ibu sekalian maupun orang-orang di sekeliling kita. Nah, cerita sukses yang lain yang ingin saya sampaikan adalah
seorang anak muda ya. Mungkin Ibu nanti kalau ada yang tertarik bisa membuka di YouTube mereka, Kampung Marketer ya. Ini anak muda yang inspiratif. Ketika dia sudah merasa bahwa saya sudah capek tinggal bekerja di kantor, kemudian dia kembali ke kampungnya, kalau saya nggak salah Purwakarta, dia kembali, kemudian dia membuka digital literasi, bagaimana kemudian anak-anak muda yang ada di kampungnya itu bisa belajar menjual skill yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan besar di Jakarta. Jadi dia mengumpulkan beberapa anak muda yang ada di kampungnya untuk belajar membuat grafis, membuat online shop, membuat iklan-iklan. Nah, itu yang diperlukan oleh orang-orang yang ingin melakukan bisnis. Jadi by request. Jadi mereka jadi anak muda ini kemudian membuka pelatihan di anak-anak desa di kampungnya. Mereka tidak harus meninggalkan kampung, mengeluarkan biaya ekstra ketika tinggal di Jakarta misalnya, tapi tetap stay di kampung mereka. Namun skill yang mereka miliki itu kemudian mereka bisa mendapatkan uang tiap bulan. Tentu saja disupport dengan teknologi, komputer, smartphone, dan seterusnya, yang mana ini kemudian menjadi membuka lapangan kerja. Nah, inilah sukses story yang menurut saya bisa kita lakukan, kita replikasi ketika kita melakukan pemberdayaan di masyarakat. Nah, yang lain mungkin nah what next? Nah, terakhir dari saya, mungkin sebelum saya akhiri, tentu poin yang pertama adalah kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, tentu dari pemerintah, penyedia jasa layanan internet dan industri terkait, komunitas penggiat literasi digital dan akademisi. Nah, umumnya anak-anak yang mereka yang sangat concern dengan isu-isu seperti ini, misalnya itu dari generasi milenial. Nah, tidak sedikit mungkin dari anak ibu sekalian ada yang menguasai ini. Mungkin kita nanti bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, yang kedua adalah tentu saja melakukan pendekatan yang berbeda untuk segmen masyarakat yang berbeda. Ketika kita berada di masyarakat, tentu ketika bersama ibu-ibu yang ada di kampung, seperti yang saya contohkan tadi, ketika kita mungkin ada di majelis taklim dan seterusnya, tentu kita menggunakan pendekatan yang berbeda yang bisa menjawab permasalahan mereka. Nah, yang terakhir mungkin ingin saya tekankan adalah harapan bahwa akses internet itu dibuka secara luas, baik di wilayah perkotaan dan desa. Karena di sini hadir beberapa ibu-ibu pimpinan dari Kementerian Agama, mungkin ini bisa kita suarakan bagaimana kemudian akses internet itu bisa diberikan kepada mereka bagi free di kota dan desa. Saya sharing ketika saya masih di Amerika, tentu internet itu benar-benar free gitu. Nah, saya rasa ini yang harus dilakukan oleh pemerintah sehingga literasi digital itu kemudian bisa merata bagi seluruh masyarakat, sehingga mereka bisa memilah dan memilih mana informasi yang harus diakses, mana yang yang tidak benar yang harus mereka tidak share dan seterusnya. Mungkin di slide sebelumnya Ibu Otis, sebelumnya Bu. Sebelumnya lagi, ya ini. Nah, terakhir yang itu Bu, 5 pilar. Terakhir sedikit saya share dengan dari presentasi saya, apa yang harus kita lakukan terkait dengan literasi digital ini. Pertama, tentu kita harus share with care. Ya, jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Menteri tadi bahwa bagikan dengan hati-hati. Ya, kita harus mengetahui apa yang harus bisa dibagikan dan tidak dibagikan. Ya, share with care. Nah, yang lain adalah critical thinking. Kita tentu saja tidak langsung percaya dengan informasi yang berseliweran di dunia internet atau sosial media kita. Kita harus bisa memilah dan memilih. Tentu untuk menghindari konflik ataupun faktor safety ya. Tentu kalau ada hal-hal yang privacy, kita jangan dengan mudah men-save-nya di smartphone kita. Tentu kehati-hatian data pribadi itu harus kita pertimbangkan juga.
Nah, ini yang poin selanjutnya terkait dengan protect your secret ya. Mungkin kita harus memakai PIN ataupun sehingga tidak mudah diakses oleh orang-orang. Nah, yang poin yang dua terakhir yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita menjadi netizen yang baik hati dengan tidak menghakimi seseorang, ya, tidak ikut di dalam menggembar-gemborkan sesuatu yang belum pasti ataupun menjadi bagian dari pembohongan publik. Dan yang terakhir adalah menjadi netizen yang berani segera melaporkan jika menemukan konten negatif tentunya. Saya kira demikian dari saya, Ibu sekalian, mudah-mudahan ada yang baru dan bisa kita kembangkan di dalam diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosita atas paparannya yang sangat menarik. Kita jadi lebih paham dan lebih tahu peran kita sebagai wanita, karena kita mempunyai peran ganda sebagai ibu rumah tangga, juga guru, pegawai. Jadi untuk kita harus melek teknologi. Baik Ibu-ibu sekalian, kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada 3 penanya dari room chat. Kita akan bacakan. Dari Ibu Warijah. Mohon arahannya Bu, bagaimana tips bisa sukses mendidik anak-anak sementara waktu kita habis untuk bekerja sebagai wanita karir. Gimana Bu Rosita, apa akan langsung dijawab? Sepertinya lebih enak langsung dijawab Bu Rosita ya. Ibu suaranya diambil dulu Bu. Dikumpul aja Bu, kalau sekalian saya jawab. Siap. Lalu juga dari STAI Seram Timur, mohon bantuannya bagaimana cara membuat program di kampus kami di STAI Seram Timur Maluku untuk memberdayakan mahasiswa dalam literasi digital. Kemudian yang pertanyaan ketiga dari Samsuriza, bagaimana solusinya bagi masyarakat menengah ke bawah dan bantuan bagi para dosen swasta yang penghasilannya hanya dari tunjangan sertifikasi dari negara. Sementara gajinya dari kampus hanya cukup Begitu juga para dosen yang hanya punya penghasilan dari yang di bawah UMR, bahkan hampir tidak ada. Mohon solusinya. Istiga dulu Bu Rosita yang masih. Terima kasih Bu. Mungkin terkait dengan mendidik anak ya, dengan literasi digital ini. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, bagaimana kemudian kita bisa mengakses informasi yang terkait dengan keterampilan parenting, misalnya parenting, bagaimana mendampingi anak ya, misalnya kita jangan lebih duluan stres dari anak ketika kita mendidik anak kita harus lebih sabar gitu. Nah, tentu ini menjadi, sekali lagi saya sampaikan, bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi ketika kita harus menghandle pekerjaan kantor itu dari rumah. Nah, skill terkait ini saya kira banyak sekali bisa diakses di internet saat ini. Saya mungkin tidak bisa secara spesifik menyebutkan karena ini tentu saja dari teman-teman yang memiliki background terkait pendidikan anak. Namun itu yang ingin saya sharing terkait literasi digital. Ibu-ibu bisa men-searching key points ya, keywords, kata-kata inti ketika membuka Google, misalnya mendidik anak secara online misalnya. Itu kan kemampuan untuk mencari keywords ya, kata-kata inti yang tepat, kemudian kita klik, saya kira luar biasa akan tampil. Demikian juga kita melakukan searching di YouTube misalnya. Topik juga kita harus memilih keywords, kata-kata inti, kemudian kita klik, maka banyak sekali yang akan muncul. Tentu saja di situ kita akan mencari referensi-referensi yang benar-benar dikeluarkan oleh lembaga atau seseorang yang memiliki background pengetahuan atau ahli ya, expert di bidang pendidikan anak misalnya. Itu yang bisa saya sharing sedikit. Nah, tentu saja yang lain adalah bagaimana kita lebih sabar ya, memahami kondisi psikologis anak. Nah, memang ini easy to say but hard to do ya, nggak gampang gitu. Apalagi dengan segala multiple task di rumah yang harus kita handle di saat pandemi COVID-19 ini.
COVID-19 ini. Belum lagi masalah ekonomi yang saat ini, yang dulunya kita bisa mendapatkan side job, mungkinnya sekarang kita hanya stay at home, mana makan lebih banyak ya, selera menjadi aneh-aneh gitu. Itu menjadi tantangan sendiri saya kira. Saya bisa bicara begini karena memang itu yang menjadi uniknya saat kita harus stay at home saat ini. Nah, terkait dengan program di kampus bagi mahasiswa, saya kira karena background saya adalah jurusan pengembangan masyarakat Islam, ini yang selalu kami tekankan terkait dengan revolusi industri 4.0, yang mana kita tahu internet menjadi bagian ya, kata orang sih mendingan kita nggak makan daripada kuota kita habis gitu kan, bahasanya seperti itu anak-anak mahasiswa tuh, bahkan kuota itu menjadi sangat penting saat ini, terutama karena pendidikan atau proses belajar mengajar itu melalui media online ya, Zoom, Gmeet dan seterusnya, sehingga program pemberdayaan mahasiswa terkait literasi digital tentu saja lebih berbasis pada sosial media, lebih efektif sekali. Misalnya bagaimana kemudian salah satu ya, saya ingin sharing Ibu cerita sukses dari seorang mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dianggap bisa menjadi pionir bagi teman-temannya ketika dia mengadakan gerakan berbagi pulsa. Nah, orang bisa berbagi kuota ya. Jadi orang bisa menyumbangkan dengan ada fasilitas dari provider, mereka bisa menyumbangkan kuota. Nah, inilah yang kemudian anak-anak ini menjadi pionir ini kemudian membentuk suatu program dan kemudian diberikan akses gratis kepada mereka yang kesulitan untuk mengikuti belajar mengajar karena tidak bisa membeli paket kuota internet. Saya kira gerakan-gerakan seperti ini yang kita perlukan dari anak-anak muda cerdas, mahasiswa yang ada di kampus, agar mereka menjadi responsible, bertanggung jawab terhadap kondisi masyarakat saat ini. Yang terakhir, apa tadi itu Bu, masyarakat? Yang terakhir apa tadi Bu Watis? Bu, solusi bagi masyarakat menengah ke bawah. Oh ya, saya kira itu sekaligus menjawab ya. Jadi social responsibility kita, kalau mungkin yang lain mungkin banyak bergerak di membagikan misalnya bantuan sosial, paket sembako dan seterusnya. Terkait dengan literasi digital tadi saya sampaikan, mungkin kita bisa berbagi kuota seperti itu ya, ataukah mungkin literasi digital yang bisa kita lakukan melalui gerakan-gerakan berbasis organisasi. Saya kira tentu saja in many ways kita bisa melakukan, mungkin mempengaruhi para pemangku kebijakan. Saya kira seperti di Dikti saat ini Bu Otis, karena Pak Amir setiap hari berbicara tentang KIP kuliah ya, program pulsa Bu ya bagi mahasiswa dan dosen. Saya kira itu bagian dari terobosan yang sangat penting bagi masyarakat agar tetap pintar di masa pandemi ini. Saya kira itu mungkin bisa dilakukan pada level manapun, tidak hanya di universitas, tetapi juga di level masyarakat, mungkin di kelurahan dan seterusnya, ada paket-paket yang akan dibagikan nanti tidak hanya dalam bentuk sembako ya, karena dengan digital literasi tadi seperti yang saya sampaikan, orang bisa memberdayakan ekonomi ya, kita bisa lebih cerdas karena kan sekarang sudah ada GoFood dan seterusnya, ibu-ibu just stay at home, dia bisa mengembangkan variasi makanan kecil yang dia kemudian bisa berbelanja dari rumah. Saya kira itu peluang-peluang yang sangat-sangat besar. Dan yang lain misalnya industri yang menarik yang saya baca itu juga terkait dengan kebutuhan urgen saat ini, misalnya APD, masker, kan itu modis masker juga sekarang modis sekali Bu, bisa sama warna dengan jilbab kita, baju kita, itu peluang-peluang bisnis yang bisa kita buka dari at home, yaitu work from home itu tidak hanya bekerja untuk pekerjaan kantor, tapi juga untuk membuat home based industry. Saya kira itu. Jadi daripada kita mungkin stres di rumah dengan berbagai macam masalah, mungkin kita bisa dengan kelompok kecil dengan prokes yang sangat ketat, kita bisa melakukan industri home based industry itu. Saya kira itu Ibu Otis yang bisa saya respon. Terima kasih Bu Rosita. Ini masih ada 3 lagi yang ada dalam room chat. Dari Buti, bagaimana cara mendidik remaja madrasah aliyah
agar minat baca anak-anak itu lebih ada ya Bu, karena kondisi saat ini anak-anak itu kurang, minat baca kurang. Terus dari Bu Arfah Masruro, itu bagaimana cara memblok tayangan-tayangan yang tidak pantas untuk anak-anak atau game yang selalu itu saja yang dimainkan. Mungkin mereka ini mungkin kendala hampir semua ibu-ibu Bu seperti itu. Apalagi ibu pekerja ya Bu ya, jadi kita agak sulit untuk ini memantau. Kemudian dari Ibu Ana Marlina, bagaimana caranya kita mengatasi masalah literasi digital agar literasi digital itu benar-benar bisa merata sampai ke daerah khusus, terutama daerah yang masih kurang Bu, mungkin handphone yang belum mumpuni dan sinyal atau ya. Itu Bu. Ya, jadi memang saya mau ke pertanyaan terakhir dulu. Jadi memang ini saya kira menjadi masih kendala ya untuk daerah-daerah tertinggal yang sinyal pun saja masih kurang bisa didapatkan dengan baik. Gitu. Jadi mungkin ini yang tadi what next yang saya jelaskan, adanya upaya yang serius dari pemangku kebijakan sama tim pemerintah. Saya kira dengan dana desa ya, misalnya sebagai contoh dana desa itu bisa membuat bekerja sama dengan provider yang ada untuk bisa free internet bagi masyarakat gitu. Tentu saja itu tidak cukup ya, dengan kemampuan mengakses informasi pun atau memilih ataupun kita bahasakan tadi literasi digital itu pun harus masif dilakukan. Jadi mana informasi yang bisa kita akses, biar masyarakat cerdas, ini loh pada level umur tertentu yang tidak boleh dibuka dan seterusnya. Meskipun kita tahu bahwa orang tua tidak 24 jam bersama anak, tapi setidak-tidaknya kesadaran itu timbul di masyarakat. Nah, inilah yang banyak dilakukan misalnya seperti WhatsApp dengan gerakan 2.000 orang untuk literasi digital di desa-desa, itu digiatkan juga bersama Menkominfo. Saya kira harus bisa direplikasi terus ya, dengan apalagi merespon kondisi saat ini yang mana kita memang hampir 24 jam hidup dalam dunia virtual itu. Nah, yang lain adalah terkait minat baca. Minat baca ini mungkin kesadaran itu mungkin bisa kita mulai dengan mengangkat isu-isu yang lebih dekat dengan kita saat ini. Ya, salah satunya mungkin dengan topik yang kita angkat ini, literasi digital, perempuan dan literasi digital, bagaimana kemudian bisa menjawab permasalahan yang ada saat ini, misalnya domestic violence, misalnya kekerasan di rumah tangga, itu bisa kita angkat. Misalnya di madrasah, bagaimana kemudian anak-anak itu bisa melek ya, bisa paham gitu terkait dengan isu-isu ini, bagaimana Islam menjawab atau agama kita menjawab terkait dengan isu kekerasan rumah tangga dan seterusnya. Saya kira itu menjadi sangat penting. Nah, yang lain adalah isu-isu yang akrab dengan mereka. Nah, dulunya kita mungkin sangat bergantung dengan textbook, ya, buku-buku kitab. Nah, mungkin dengan literasi digital ini kita bisa mencari website-website yang free book ya, buku-buku free yang bisa kita buka, yang free untuk diakses. Nah, ini salah satu mungkin untuk mengangkat minat baca. Kalau saya di kelas biasanya saya men-challenge mahasiswa saya dengan bacaan-bacaan list ya, bacaan-bacaan terkait topik tertentu. Nah, saya meminta mereka mengakses misalnya dalam satu pertemuan 5 bacaan, kemudian kita diskusikan. Tentu sekarang diskusinya melalui online. Jadi kita sebagai dosen, sebagai guru misalnya memberikan akses beberapa bacaan file dalam bentuk PDF, kemudian kita diskusikan bersama secara online. Saya kira itu menjadi salah satu bagian untuk mengangkat minat baca mahasiswa. Yang terakhir blog, bagaimana kita bisa memblok website atau game yang tidak layak buat anak-anak. Saya kira ini menjadi ranah tertentu dari orang yang pakar di sini, Ibu ya, karena menyangkut kemampuan teknologi. Tapi saya kira mengadukan adanya hal-hal yang tidak senonoh itu menjadi salah satu bentuk literasi digital
ya. Jadi kan sekarang misalnya di Facebook Bu, di Facebook misalnya ataukah Instagram ada postingan yang dianggap tidak layak, kita tinggal mengklik saja bagian salah satu option itu bahwa ini tidak layak. Nah, ketika mencapai jumlah tertentu, maka Facebook itu akan secara otomatis memblok. Demikian pula dengan YouTube. Ketika banyak orang yang mengkomplain, maka dia akan menutupnya dan seterusnya. Saya kira itu bagian dari literasi digital yang harus kita lakukan, report untuk safety tidak hanya diri kita, tetapi juga orang lain. Saya kira itu yang bisa saya respon, Mbak Bu Otis, terkait pertanyaan-pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Rosita. Banyak ilmu yang kita dapat, terutama saya juga sebagai moderator, saya juga ibu rumah tangga dan juga memiliki anak usia masih remaja, di mana saya juga harus mendampingi dan saya juga punya tugas kewajiban bekerja. Memang seperti tadi untuk pertanyaan saya lihat sudah tidak ada lagi di forum chat ini, tapi mohon izin Bu, jika nanti ada peserta yang ingin bertanya langsung kepada Ibu ya Bu ya, bisa ya Bu lewat WA ya Bu, mungkin bisa disampaikan ke nomor 0856 9272 0323. Baik, Bu Rosita, mengingat waktu yang memang sudah menunjukkan pukul 3:30 sore hari, sesuai dengan mungkin 10 menit lebih cepat dari yang ditentukan, boleh saya coba sedikit menyimpulkannya Bu Rosita ya, bahwa memang kita perempuan harus melek teknologi, di mana kita mempunyai peran ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga dan guru di dalam mendampingi anak-anak. Memang sekarang semua dilakukan secara daring. Terus kita juga harus mempunyai wawasan luas dan pengetahuan yang lebih besar untuk keluarga. Harus mampu mengambil sisi positif internet sekaligus melindungi diri dan keluarga dari sisi negatif dan berita-berita hoax. Menjadi netizen yang baik dengan tidak menghakimi seseorang. Itu salah satu solusinya. Maka mari kita menjadi perempuan yang cerdas dan terliterasi dalam bermedia sosial untuk lingkungan terkecil yaitu keluarga. Baik, para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini. Akhir kata saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan acara Ibu Mamah Rohmah. Baik, terima kasih Ibu pemateri webinar, Ibu Rosita Tanbes PhD, yang telah berbagi ilmu dan pengalaman yang luar biasa, insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih pula kepada Ibu Otisia Arinindiah sebagai moderator webinar pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, rangkaian acara webinar hari ini dengan tema Perempuan dan Literasi Digital yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Penasehat, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan beserta jajaran pengurus, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Direktorat Jenderal Pendidikan Islam beserta Ibu-Ibu Wakil Ketua, Ibu-Ibu anggota Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Ibu-ibu dari Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta, beserta seluruh peserta webinar yang telah hadir pada acara webinar siang hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraan kegiatan webinar siang hari ini. Akhirnya, marilah kita tutup acara dengan bersama-sama.
Alhamdulillah. Saya selaku pemandu acara mohon undur diri dengan diakhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosita. Bu Rosita. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Oke. Bu Rosita, the best Bu Rosita. Terima kasih. Keren. Assalamualaikum Mbak Rosita. Hai. Ada teman saya ternyata Bu Aida. Dari Salatiga ya? Oh, di Kudus, suami Kudus. yang di Kudus. Salam kangen ya. Teman kelas saya ini Bu. Bu Mama. Ini sekalian Bu ya. Terima kasih Bu Otis. Ya, terima kasih Bu Nun. Direktur. Sudah bergabung. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya. Lebih kurangnya mohon maafkan Ibu. Ibu juga. Keren. Terima kasih Bu. Ibu Mama, dadah. Makasih ya. Iya, sama-sama. Ya. Biasa banyak yang Keren banyak. Izin keluar, karena mau maghrib. Izin keluar ya. Oh iya, mau maghrib di mana itu ya? Oh iya. Izin keluar Ibu. Oh ini. Terima kasih semuanya. Ada peserta khusus ya hari ini ya. Ada Dharma. Iya. Porter itu. Terima kasih. Terima kasih. Ibu saya izin live Ibu. Iya. Baik. Saya juga izin nih. Ya. Mohon izin Bu. Mohon izin Ibu. Mohon izin semuanya. Mohon izin ya. Dadah. Mohon izin ya. Ibu. Ya. Sekali.